Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijal Alfarici dengan NIM 21114244 dari kelas IF06. Kali ini kita akan membahas evaluasi komputer dari generasi pertama sampai hingga saat ini. Pengertian komputer. Pelanggan makin mengenalkan e-commerce dan kemudahan yang diberikannya. Berbelanja dari rumah hanya dalam beberapa sentuhan pada perangkat. Pengaruhnya termasuk membentuk pola pikir beli sekarang dan ekspektasi yang meningkat akan pengalaman belanja bebas repot. 5 generasi komputer. Perkembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi yang dimulai sejak tahun 1941. Informasi lengkapnya akan dirangkum pada artikel di bawah ini. Yang pertama, pada tahun 1941 hingga 1959, pada Perang Dunia Kedua, komputer mulai dikembangkan oleh negara-negara yang terkait untuk kebutuhan perang. Jerman misalnya adalah negara pelopor yang mempengaruhi dalam perkembangan komputer. Melalui salah satu insinyurnya yang bernama Konrad Zuse, pada tahun 1941, Jerman berhasil menciptakan sebuah komputer bernama Z3 yang berfungsi untuk merancang pesawat terbang dan peluru kendali. Tidak ingin kalah dengan rivalnya, Sekutu Inggris pada tahun 1943 juga berhasil membuat komputer yang dibuat khusus untuk bisa memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman. Komputer ini diberi nama Colossus. Baru kemudian pada tahun 1946, seorang ilmuwan Amerika Serikat berhasil membuat komputer yang bisa digunakan untuk semua hal serbaguna yang diberi nama ENIAC, Electronic Numerical Integer and Computer. Komputer ini merupakan komputer yang besar dan memakan banyak tempat karena terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor, 75.000 saklar, dan 5 juta titik solder yang beratnya mencapai 30 ton. Komputer inilah yang disebut sebagai komputer generasi pertama. Generasi kedua. Pada tahun 1959 hingga 1965, komputer pada tahun 1960-an dikembangkan dengan transistor yang memiliki daya listrik dan ukuran lebih kecil. Bahasa mesin pada komputer juga menggunakan bahasa assembly. Komputer transistor ini mulai dipakai pada lembaga-lembaga pemerintahan dan universitas untuk tujuan ilmiah. Kemampuan dari komputer ini juga dinilai lebih cepat dan dapat melakukan pembagian informasi secara real-time. Komputer pada generasi kedua ini cukup laris di pasaran, walaupun harganya tergolong mahal. Selanjutnya, komputer pada generasi kedua ini dipakai di dunia industri dan kesehatan karena handal dalam hal mencetak data, menghitung gaji, dan mendesain produk. Generasi ketiga pada tahun 1965 hingga 1971. Komputer generasi kedua yang merupakan transistor memang membuat ukurannya menjadi kecil dan memiliki daya yang lebih hemat. Sayangnya komputer ini menghasilkan panas yang besar saat dipakai yang berisiko merusak bagian komputer yang lain. Hingga akhirnya pada tahun 1958 ada ilmuwan dari Amerika Serikat yang bernama Jack Kibble yang berhasil menemukan solusi dari masalah transistor tersebut, yaitu dengan memanfaatkan sirkuit integrated circuit atau yang biasa disebut dengan IC yang dikomunikasikan dengan 3 komponen elektronik dalam piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Selanjutnya, para ilmuwan berhasil membuat terobosan satu chip tunggal yang isinya mewakili banyak komponen sehingga membuat ukuran komputer menjadi lebih kecil. Kelebihan dari komputer generasi ini adalah sudah dipakainya sistem operasi sistem yang dapat menjalankan banyak program yang berbeda secara bersamaan.
Komputer generasi ketiga ini meliputi IBM C.0, UNIVAC 9000 dan UNIVAC 1108 dan GA 600. Pada komputer generasi keempat yang keluar pada tahun 1971 hingga 1980-an. Pada generasi keempat, banyak perusahaan-perusahaan yang berhasil bermanuver dengan menggunakan chip tunggal yang menampung ribuan komponen komputer dengan menggunakan teknologi LSI (Large Scale Integration). Selanjutnya, chip ini bertransformasi menjadi VLSI atau Very LSI, yaitu chip yang berisi ratusan ribu IC yang pada akhirnya tercipta komputer mikro. Pada tahun 1970, perusahaan Intel mengenalkan mikrokomputer 4-bit. Komputer pada generasi keempat ini memakai chip yang berisi 230 transistor yang menjalankan 60.000 operasi dalam hitungan detik. Lalu pada tahun 1972 muncullah mikrokomputer 8-bit yang juga merupakan rancangan Intel. Ciri khas komputer di generasi keempat adalah mulai digunakannya green color dan pemakaian Microsoft Basic untuk bahasa pemrogramannya serta CP/M untuk sistem kontrol operasinya. Pada komputer generasi kelima, sekarang dan masa yang akan datang, komputer pada generasi kelima sudah mulai menggunakan standar PC. Perusahaan yang dianggap ahlinya dalam mengembangkan komputer ini adalah Intel dan Microsoft. Bahkan Microsoft resmi menjadi standar internasional untuk software dan hardware komputer. Generasi kelima ini juga sering disebut generasi Pentium karena penggunaannya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Selain itu, pada masa ini mulai berkembangnya komputer bergerak seperti laptop. Selanjutnya, saat ini masih dilakukan tahap untuk merasakan komputer generasi masa depan yang dilengkapi dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang tujuannya adalah untuk bisa mewujudkan suatu perangkat komputer yang mampu melakukan komunikasi dengan manusia, mampu menggunakan input visual, dan belajar dari pengalaman pribadi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.